Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, pergilah ke seluruh dunia. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Panggilan hidupnya sebagai imam misionaris diwujud nyatakan dalam tugas perutusannya, mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia, terutama di Asia. Bahkan ia pernah datang ke Indonesia sekitar tahun 1552 di Malaka dan Kepulauan Maluku. Panggilan untuk memberitakan kabar gembira Injil adalah nafas gereja. Artinya, tanda bahwa gereja hidup ketika ia melaksanakan tugas panggilannya sebagai pewarta kabar gembira. Dalam Injil Markus dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perutusan tersebut dipercayakan Yesus kepada kita supaya hidup kita berubah. Buahnya ialah memulihkan semua bangsa dan segala makhluk kembali ke jalan Allah, yakni hidup dalam kasih. Dari cara hidup Santo Fransiskus Xaverius, kita belajar mempersembahkan hidup bagi Tuhan dan sesama. Hidup itu kehilangan makna kalau tidak diabdikan untuk orang lain dan tidak diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Cara dan pandangan hidup seperti itu bertentangan dengan gaya hidup individualisme dan egois. Dia juga memberi teladan bagi kita untuk setia dalam panggilan hidup dan semangat berkorban. Ada banyak cara hidup, bahkan cara pandang di zaman modern ini yang menyebabkan orang mudah mengingkari kesetiaan dan lari dari tanggung jawab untuk berkorban. Saudara yang terkasih, menanggapi pesan Yesus, kita mungkin tidak sanggup berkarya seperti Santo Fransiskus Xaverius, tapi kita dapat turut serta menunjang karya misi gereja dalam doa, dana misi, atau pelayanan kecil yang bisa memberi inspirasi misi bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan,
seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.